Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan materi ketiga dari mata kuliah Perilaku Organisasi kelas C yang berjudul Kepribadian dan Nilai. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wingetara Marta Dinata, NIM 1808 1020 1028. Oke, pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Tetapi sebelum kita membahas lebih jauh lagi mengenai kepribadian dan nilai, ada baiknya kita harus mengetahui arti dari kepribadian itu sendiri apa sih? Kepribadian merupakan segala perilaku dan sifat yang khas yang dimiliki oleh individu yang digunakan untuk berinteraksi dan juga menyesuaikan diri terhadap situasi di dalam kehidupan. Selanjutnya yaitu ada faktor atau sumber penentu kepribadian. Ada dua faktor penentu kepribadian. Yang pertama ada faktor keturunan dan yang kedua ada faktor lingkungan. Faktor keturunan ini berasal merujuk pada faktor genetis seseorang individu yang berasal dari kedua orang tuanya dan juga dari komposisi biologis, psikologis, serta psikologis dari bawaan individu itu sendiri. Contoh dari faktor keturunan ini yaitu seperti rasa malu, pendiam, agresif, dan lain sebagainya yang biasanya dipengaruhi oleh faktor genetis. Faktor penentu kepribadian yang kedua yaitu ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini lingkungan di mana individu tersebut dibesarkan dan berkembang dengan norma-norma yang ada di dalam keluarga tersebut dan juga bisa juga dipengaruhi dari lingkungan sekitar seperti teman dan lingkungan sosial yang lainnya dan juga dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman dari individu itu sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pencarian awal atas ciri-ciri primer. Ada 16 ciri-ciri yang dianggap sebagai sumber perilaku yang konstan dan mantap, yaitu yang pertama adalah pendiam, antonimnya adalah ramah. Yang kedua kurang cerdas atau lebih cerdas. Yang ketiga dipengaruhi oleh perasaan atau stabil secara emosional. Selanjutnya penurut atau dominan. Selanjutnya serius atau tak kenal susah. Selanjutnya bijaksana atau berhati-hati. Selanjutnya malu-malu atau suka bertualang. Selanjutnya keras atau sensitif. Kemudian percaya atau curiga. Kemudian praktis atau imajinatif, kemudian jujur atau lihai, kemudian yakin atau ragu-ragu, kemudian konservatif, suka bereksperimen, tergantung kelompok atau mandiri, tak terkendali atau terkendali, santai atau tegang. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang indikator tipe Myers-Briggs atau Myers-Briggs tipe indikator yang disebut biasanya MBTI. MBTI merupakan sebuah tes kepribadian yang mengelompokkan 4 karakteristik dan mengklasifikasikan orang dalam satu dari 16 tipe kepribadiannya. Oke, MBTI itu sendiri memiliki 4 karakter. Yang pertama adalah extrovert versus introvert. Seseorang yang memiliki tipe extrovert cenderung ramah, pandai bergaul, pandai bersosialisasi, dan percaya diri. Kemudian, sedangkan seseorang yang memiliki tipe introvert cenderung tenang dan pemalu. Yang kedua ada perasa versus intuitif. Seseorang yang memiliki tipe perasa cenderung praktis serta memiliki rutin dan urutan serta detail. Sedangkan seseorang yang memiliki tipe intuitif bergantung pada proses, tidak sadar, dan melihat pada gambaran besar. Yang ketiga ada pemikir versus perasa. Seseorang yang memiliki tipe pemikir biasanya menggunakan penalaran dan logika untuk menangani masalah. Sedangkan seseorang yang memiliki tipe merasakan berpegang pada nilai-nilai dan emosi pribadi mereka. Yang terakhir yaitu penilai versus penerima. Seseorang memiliki tipe penilai menginginkan kendali dan memilih urutan dan struktur. Sedangkan seseorang yang memiliki tipe penerima cenderung fleksibel dan spontan. Nama saya Rafli, NIM 18159 dari S1 Manajemen. Big
Model adalah sebuah penelitian tentang kepribadian yang menyangkup 5 dimensi dasar. Yang pertama yaitu ekstraversi, yang kedua keramahan, yang ketiga kehati-hatian, lalu yang keempat stabilitas emosional, dan yang terakhir yaitu keterbukaan pada pengalaman. Yang pertama yaitu ekstraversi. Dimensi ini menampilkan kenyamanan di dalam hubungan. Ekstrovert cenderung ekspresif, percaya diri, dan mampu bersosialisasi. Selain itu, mereka juga pemalu, penakut, dan tenang. Yang kedua yaitu keramahan. Dimensi ini merujuk pada kecenderungan seorang individu untuk memahami orang lain. Orang ramah yang kooperatif, hangat, dan mempercayai. Orang yang berskor rendah cenderung dingin, tidak ramah, dan antagonis. Yang ketiga yaitu kehati-hatian. Dimensi ini merupakan sebuah ukuran reliabilitas. Orang yang sangat hati-hati, bertanggung jawab, teratur, dapat diandalkan dan persisten. Mereka yang memiliki skor rendah cenderung mudah dialihkan, tidak teratur, dan tidak dapat diandalkan. Poin yang nomor 4 yaitu stabilitas emosional. Orang yang memiliki stabilitas emosional tinggi cenderung tenang, percaya diri, dan aman. Sedangkan mereka yang memiliki stabilitas emosional yang rendah cenderung gugup, cemas, depresi, dan tidak aman. Poin yang terakhir yaitu keterbukaan pada pengalaman. Dimensi ini mencangkup minat dan ketertarikan atas inovasi. Orang yang sangat terbuka, kreatif, ingin tahu, dan secara artistik sensitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Firdiansyah dengan NIM 180810201065 dari Prodi S1 Manajemen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kepribadian utama yang mempengaruhi perilaku organisasi. Jadi terdapat 4 atribut pada kepribadian utama ini. Itu pertama ada sumber kendali atau locus of control. Yang kedua ada Machiavellianisme atau penghargaan diri atau self esteem. Yang ketiga ada pemantauan diri atau self monitoring. Dan yang keempat ada pengambilan risiko. Jadi yang pertama sumber kendali. Jadi sumber kendali ini menurut beberapa orang meyakini bahwa mereka yang menentukan nasib mereka sendiri. Orang lain memandang diri mereka sebagai pion nasib dengan meyakini bahwa apa yang terjadi pada mereka dalam hidup mereka disebabkan oleh kemujuran atau peluang. Tipe yang pertama, mereka yang yakin dapat mengendalikan tujuan mereka, disebut sebagai internal. Sedangkan yang kedua, yang melihat hidup dikendalikan oleh kekuatan luar, disebut dengan eksternal. Persepsi seseorang tentang sumber dari nasibnya dinamakan sumber kendali. Jadi pada sumber kendali ini, seseorang untuk mengelola dalam perilakunya dalam organisasi perlu mengendalikan sumber pikirannya, baik secara internal maupun eksternal. Yang pastinya itu dapat merubah mindset seseorang bagaimana harus berperilaku yang baik di dalam sebuah organisasi seperti itu. Yang kedua, penghargaan diri atau self esteem. Orang berbeda dalam derajat sejauh mana mereka menyukai atau tidak menyukai dirinya. Jadi disebut penghargaan diri atau self-esteem. Riset mengenai penghargaan diri memberikan wawasan yang menarik ke dalam perilaku organisasinya. Jadi penghargaan diri ini yang perlu dilakukan di tiap individu dalam sebuah organisasi. Tujuan dalam penghargaan diri ini pastinya sebagai bahan untuk motivasi diri mungkin, dan juga bahan untuk dorongan diri agar menjadi seorang yang lebih baik di dalam suatu organisasi. Yang pastinya dalam penghargaan diri ini, seseorang tidak mudah untuk putus asa dan juga tidak mudah untuk berpikir negatif. Yang pastinya pikiran akan tetap menjadi positif serta semangat dalam bekerja di dalam suatu organisasi. Selanjutnya yang ketiga ada pemantauan diri atau self monitoring. Pemantauan diri adalah suatu ciri kepribadian yang mengukur kemampuan individu untuk menyesuaikan perilaku. Ada faktor-faktor situasional luar. Lalu yang keempat ada pengambilan resiko. Orang berlainan dalam kesediaan mengambil peluang. Kecenderungan untuk mengambil dan menghindarkan resiko ini telah ditunjukkan dan mempunyai dampak pada beberapa lama
manajer perlu waktu dalam mengambil keputusan dan berapa banyak informasi yang mereka perlukan sebelum mengambil pilihan mereka. Jadi dalam pengembalian risiko ini juga termasuk kepribadian utama yang mempengaruhi perilaku organisasi. Setiap orang perlu mengambil risiko atas keputusannya. Tidak hanya manajer dan juga pastinya seluruh yang ada di dalam tiap organisasi. Yang pastinya setiap keputusan itu dapat risikonya masing-masing. Yang diharuskan tiap-tiap individu tersebut mampu untuk menghadapi risiko yang ada. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai sifat kepribadian lainnya yang relevan dengan perilaku organisasi. Jadi sifat kepribadian lainnya yang relevan dengan perilaku organisasi ini ada 3, yaitu yang pertama ada evaluasi diri, yang kedua ada pengawasan diri, dan ketiga ada kepribadian proaktif. Jadi yang pertama ini evaluasi diri merupakan evaluasi individu terhadap kemampuan, kompetensi, dan nilai mereka sebagai individu. Jadi sebenarnya evaluasi diri itu merupakan kita sebagai seseorang melakukan penilaian terhadap mungkin kemampuan kita, terhadap diri kita sendiri, terutama mungkin sifat, kemampuan, serta potensi dari kita. Biasanya evaluasi ini dilakukan untuk memperbaiki diri sendiri seperti itu. Yang pastinya setelah kita melakukan evaluasi, diharapkan kita bisa menjadi individu yang lebih baik lagi seperti itu. Tetapi dalam evaluasi inti diri ini ada 2, evaluasi inti diri positif serta evaluasi inti diri yang negatif. Evaluasi inti diri yang positif, seseorang tersebut bakalan cenderung lebih menyukai dirinya, juga memandang dirinya efektif, juga memandang dirinya mampu untuk melakukan sesuatu, serta mesti dalam kendali atas lingkungannya. Jadi seseorang yang memiliki pikiran yang positif pastinya akan tidak merasa insecure atau tidak merasa pede terhadap dirinya sendiri. Jika orang yang berpikiran negatif terhadap dirinya sendiri, maka dia akan melakukan evaluasi yang negatif pastinya. Jadi dia bakalan lebih cenderung tidak menyukai dirinya sendiri, ragu terhadap kemampuannya, dan merasa tidak berdaya atas lingkungannya, seperti itu. Maka dipastikan pikiran kita harus lebih positif untuk melakukan evaluasi. Yang diharapkan kita pastinya harus menjadi seorang yang lebih baik dibandingkan sebelumnya, seperti itu. Selanjutnya ada pengawasan diri. Pengawasan diri merupakan kemampuan seseorang untuk menyesuaikan perilakunya terhadap faktor-faktor situasional eksternal. Jadi pada jika seseorang memiliki sifat kepribadian pengawasan diri, dipastikan orang ini pasti mampu untuk beradaptasi yang baik, sehingga dapat menyesuaikan perilakunya terhadap perubahan situasi serta tuntutan faktor eksternal. Nah, yang dipastikan seorang yang memiliki sifat pengawasan diri ini pastinya memiliki kinerja yang baik dan juga mungkin boleh dijadikan sebagai seorang yang pemimpin. Nah, pastinya kita ini sebagai mahasiswa yang pastinya nanti juga akan memasuki dunia kerja, pastinya perlu memiliki sifat pengawasan diri ini untuk menyesuaikan atau beradaptasi dengan lingkungan yang baru yang sebelumnya kita belum pernah menyentuhnya atau merasakannya, seperti itu. Sehingga dengan kita melakukan adaptasi itu pastinya kita bakal lebih mudah untuk melakukan suatu pekerjaan, seperti itu. Dan selanjutnya yang ketiga ada kepribadian proaktif. Kepribadian proaktif adalah ketika ini seseorang mengidentifikasi peluang, mengambil inisiatif, dan tindakan serta mampu untuk bertahan sampai adanya perubahan yang berarti. Nah, orang-orang yang memiliki sifat kepribadian proaktif ini sangat dibutuhkan oleh organisasi. Yang pastinya kebanyakan orang-orang yang memiliki sifat ini pastinya akan menjadi suatu pemimpin karena mereka dapat memikirkan atau mempersiapkan
mengidentifikasi sebuah peluang, nanti peluangnya itu bakal dilaksanakan juga seperti itu. Dan juga mereka dapat mengambil inisiatif dan tindakan yang pastinya sangat berguna untuk di suatu organisasi tersebut jika ada orang yang memiliki sifat kepribadian proaktif. Dan seseorang yang memiliki kepribadian proaktif ini cenderung lebih mudah untuk memperoleh suatu pekerjaan. Hal itu dikarenakan mereka mampu mempertimbangkan alternatif atau mengambil inisiatif dan tindakan dalam menghadapi kegagalan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Dwi Kurniawati, NIM 181067. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari bab kepribadian dan nilai, dan saya akan menjelaskan tentang poin nilai dan pentingnya nilai. Nilai merupakan suatu bentuk keyakinan pribadi ataupun sosial terhadap suatu hal ataupun suatu cara kerja, dan hasil akhir satu lebih baik daripada cara kerja dan suatu hasil akhir yang lainnya. Jadi nilai ini seperti gambaran umum atau tolak ukur suatu hal yang sebagaimana jika hal tersebut dianggap baik harus memenuhi ekspektasi nilai itu sendiri. Nilai juga menjadi fondasi ataupun dasar untuk memahami motivasi, sikap, dan persepsi seseorang. Jika memasuki suatu organisasi ataupun kelompok, maka dalam organisasi tersebut ada sesuatu gagasan yang dianggap benar ataupun right, dan ada gagasan yang disebut salah atau tidak baik atau tidak sepatutnya disebut wrong. Jadi nilai ini seperti tolak ukur untuk memahami suatu objektivitas, rasionalitas, dan dapat memengaruhi sikap seseorang. Jadi kesimpulannya nilai seperti tolak ukur untuk memahami sesuatu yang berhubungan nilai kepribadian seseorang. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan poin kedua saya, yaitu tentang pentingnya nilai. Jadi nilai ini penting terhadap penelitian perilaku organisasional karena dengan nilai tersebut menjadi dasar pemahaman atas motivasi dan sikap terhadap seseorang. Jadi bahwasanya secara umum memang nilai ini sangat berpengaruh terhadap sikap seseorang. Jadi dengan nilai tersebut kita tuh dapat mengetahui bahwasanya perilaku seseorang ataupun individu itu sudah dianggap baik ataupun belum. Seperti itu. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Nah, saat ini saya akan membahas mengenai kaitan antara kepribadian dan nilai terhadap lingkungan kerja. Terdapat dua poin yang akan saya bahas. Yang pertama adalah kecocokan orang dengan pekerjaan, dan yang kedua adalah kecocokan orang dengan organisasi. Poin pertama yang akan saya bahas adalah kecocokan orang dengan pekerjaan. Terdapat sebuah teori yang dikemukakan oleh John Holland di mana ia mengatakan terdapat 6 tipe kepribadian. Nah, ia juga mengusulkan bahwa kecocokan antara tipe kepribadian dengan lingkungan kerja itu akan menciptakan sebuah kepuasan. Terdapat statement yang diberikan oleh Holland bahwasanya pilihan karir itu merupakan sebuah pengembangan dari kepribadian dan juga sebuah implementasi dari gaya perilaku pribadi. Ia juga mengatakan bahwa pemilihan karir yang tepat dengan kepribadiannya, maka ia akan mendapatkan pekerjaan yang dapat bertahan lebih lama dan juga ia akan menikmati, walaupun terdapat beberapa kondisi di mana ia menemukan sebuah kendala-kendala dalam sebuah perusahaan tersebut. Jadi ia akan rajin-rajin untuk menemukan solusi di balik kendala yang terjadi dalam perusahaan itu, dikarenakan ia itu merasa cocok untuk berada di dalam perusahaan tersebut. Tipe kepribadian yang kedua adalah tipe kepribadian investigatif. Nah, lingkungan ini ditandai dengan adanya tugas-tugas yang memberikan kemampuan abstrak dan kreatif tidak tergantung pada pengamatan pribadinya. Nah, orang-orang yang memiliki tipe investigatif ini lebih menyukai teka-teki dan juga tantangan-tantangan yang membutuhkan pemikiran intelektual. Konsali dengan kepribadian investigatif ini menyukai tantangan-tantangan yang dapat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang masih belum bisa terjawab. Tipe kepribadian yang ketiga adalah tipe kepribadian artistik. Lingkungan artistik ini ditandai dengan tugas-tugas dan masalah-masalah yang memerlukan interpretasi dan bentuk-bentuk artistik melalui cita rasa, perasaan, dan juga imajinasi. Orang-orang artistik ini mengekspresikan dirinya itu dengan secara bebas.
Nah, dan juga konseli dari pemilih kepribadian artistik ini, mereka menyukai pendekatan konseling non-struktural yang salah satunya dengan menggunakan lembar kerja. Dilanjut dengan tipe kepribadian yang keempat, tipe kepribadian sosial. Nah, tipe ini ditandai dengan tugas-tugas yang memerlukan kemampuan menginterpretasi dan juga mengubah perilaku manusia serta minatnya untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kepribadian ini biasanya berada pada orang-orang yang tertarik pada hal-hal yang berbau-bau kemanusiaan, menolong sesama, dan juga menjadi pekerja sosial. Lalu yang kelima ada tipe kepribadian enterprising, di mana lingkungan dengan tipe kepribadian enterprising ini ditandai dengan tugas-tugas yang mengutamakan kemampuan verbal yang dipergunakan untuk mengarahkan atau juga mempengaruhi orang lain. Tipe kepribadian terakhir yang diungkapkan oleh John Holland adalah tipe kepribadian konvensional. Nah, yang dapat menggambarkan dari tipe konvensional itu sebuah pengorganisasian dan juga perencanaan. Tipe kepribadian jenis ini yaitu orang-orang yang menghargai uang, dapat diandalkan, dan juga memiliki kemampuan untuk menjalankan perintah maupun arahan. Sikap konseli dengan kepribadian seperti ini menganggap bahwa dirinya sebagai pengatur, namun diarahkan juga oleh orang lain. Nah, setelah dijelaskan tadi, terdapat 6 tipe kepribadian yang dikemukakan oleh John Holland. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya di dalam dunia nyata tidak ada lingkungan yang hanya memerlukan satu tipe kepribadian saja, yang hanya menggunakan satu tipe kepribadian saja. Tentu terdapat beberapa tipe kepribadian yang dicocokkan dalam kondisi perusahaan tersebut, dikarenakan kondisi lingkungan itu pasti berubah seiring jalannya waktu. Maka dari itu, kepribadian Holland ini, tipe-tipe kepribadian Holland ini dapat membantu dalam memecahkan problem-problem yang ada di dalam sebuah perusahaan. Pembahasan kedua ada nilai-nilai internasional. Ada teori yang dikemukakan oleh Gerd Hofstede, ini di mana ia mengklasifikasikan 5 model karakteristik untuk mengukur sebuah kultur di masyarakat. Nah, yang pertama ada power distance. Ini merupakan tingkat kepercayaan atau penerimaan dari suatu power yang tidak seimbang, di mana perbedaan kekuatan ini tergantung dari tingkat sosial, tingkatan pendidikan, dan juga jabatan. Power distance sendiri terbagi menjadi 2, ada yang high power distance dan juga low power distance. High power distance itu terdapat perbedaan kekuatan atau kekuasaan yang sangat jelas di antara masyarakat. Misalnya seperti hubungan yang tidak dekat antara atasan dan juga bawahan. Lalu yang kedua ada low power distance. Nah, ini dimana kekuasaan itu lebih dibagikan secara merata, jadi tidak ada yang unggul di antaranya. Nah, contohnya ini seperti di Amerika, di mana atasan dan juga bawahan itu saling bersosialisasi bersama, saling sharing, saling memecahkan masalah itu bersama-sama. Jadi rasa kekeluargaannya itu benar-benar ada gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Priyonugroho dengan nomor 180810201086. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kepribadian, yaitu mengenai individualisme. Individualisme sendiri sering diartikan sebagai kultur di mana seseorang lebih suka bertindak perseorangan atau individu daripada berkelompok. Nah, budaya individualisme sendiri lebih menitik beratkan kepada inisiatif atau penerimaan. Nah, orang-orang individualisme biasanya itu akan lebih tertarik pada sesuatu yang menantang, baik entah itu nanti di aspek prestasi, kemajuan atau self direction dan keaktifan diri yang maksimal. Nah, selain itu, dalam berkomunikasi pun orang-orang individualisme lebih dominan menyatakan pendapatnya secara langsung atau to the point seperti itu. Nah, sifat-sifat orang individualisme ini bisa dilihat di kultur di salah satu negara, yaitu di Amerika. Nah, di Amerika sendiri individualisme itu sudah seperti sudah seperti sebuah kultur gitu, dimana orang-orang di Amerika bekerja keras itu untuk mencapai jabatan setinggi-tingginya dan tidak segan untuk bersaing demi memperkuat posisi tertentu tanpa memikirkan orang lain. Seperti itu. Terima kasih.